pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya anak-anak, agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam, yaitu materi tentang ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana perjalanan Bani Abbasiyah meraih kejayaan. Nah, kejayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah ini diraih tidak terlepas dari dua faktor berikut ini, yaitu pertama faktor khalifah yang sangat cinta ilmu pengetahuan, dan kedua munculnya ilmuwan muslim dan para ulama di berbagai bidang. Para ilmuwan muslim ini menemukan beberapa penemuan yang bermanfaat dahulu hingga sekarang. Mungkin dari kita kebanyakan mengerti tentang ilmuwan barat yang seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan sebagainya. Namun kita melupakan ilmuwan muslim yang dulu memperjuangkan bagaimana kejayaan Islam itu. Maka dari itu, untuk mengawali pembahasan kita pada pagi hari ini, kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Berkembangnya Baghdad atau Irak dan Bukhara di Uzbekistan sebagai pusat perdagangan internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk kaum cendekiawan. Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam, yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan ini antara lain adalah Ibnu Sina atau Avicenna, seorang polimath jenius dari Uzbekistan yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, kedokteran, astronomi, dan lainnya. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18. Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal, bersama dengan ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani. Zaman ini juga menghasilkan ilmuwan lain yang tidak kalah penting seperti Al-Kindi yang dipercaya Khalifah Al-Ma'mun sebagai ketua tim penerjemah naskah-naskah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi di Bait Al-Hikmah. Al-Kindi adalah ilmuwan yang sangat hebat. Dalam masa hidupnya, ia telah menulis kurang lebih sebanyak 260 judul buku. Ia juga adalah salah seorang ilmuwan pertama yang mengadopsi dan menyempurnakan angka India menjadi sistem bilangan Hindu-Arab 0-9. Sistem bilangan tersebut nantinya akan sangat berpengaruh dan menjadi dasar yang penting bagi perekonomian dan perdagangan di zaman modern. Dari sejarah, kita bisa menyimpulkan bahwa zaman kejayaan hanya bisa tumbuh di tengah masyarakat yang mau berpikir terbuka, rasional, toleran, dan haus akan ilmu pengetahuan. Siapkah kita membangun zaman kejayaan berikutnya? Bagaimana anak-anak? Ilmuwan muslim itu tidak kalah dengan ilmuwan barat, bukan? Oke, kita lanjut pembahasan materi tentang ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada di bidang kedokteran. Siapa saja ya mereka? Yang pertama ada At-Tabari. At-Tabari ini bernama asli Ali bin Sahal Robban At-Tabari, lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat pada tahun 870 Masehi. Beliau ini
dulunya ada beragama Kristen, berasal dari Tabaristan, kemudian menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Beliau ini tidak hanya ahli dalam bidang kedokteran, namun beliau juga ahli dalam bidang filsafat, astronomi, sastra, matematika, bahkan beliau juga mahir berbahasa Arab dan berbahasa Yunani. Beliau adalah tokoh pertama yang membukukan ensiklopedia kesehatan yang berjudul Firdaus Al-Hikmah. Karya-karya lain atau bari adalah Dinud Daulah dan Hifzus Shihah. Yang kedua, Ar-Razi. Ar-Razi ini memiliki nama asli Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Lahir di Rey, Tehran, ibu kota Iran. Beliau adalah penulis yang produktif. Tidak kurang 200 karya ilmiah telah ditulisnya selama hidup. Buku-bukunya ini banyak dijumpai di universitas di Eropa dan bukunya menjadi bahan rujukan kedokteran di barat. Beliau adalah penemu air raksa dan penemu diagnosa hipertensi, serta beliau adalah peneliti dari penyakit cacar. Di antara karya-karyanya yaitu Al-Judari wal Hasbah dan Al-Hawi. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama asli Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Beliau dijuluki Syekhur Rais oleh orang-orang Arab, yang artinya pemimpin orang yang terpelajar. Pada usia 21 tahun, beliau sudah mulai menulis buku. Di antara karya-karyanya yaitu yang terkenal ada Al-Qanun Fiktif yang berisi tentang dasar-dasar ilmu kedokteran, dan Asy-Syifa yaitu tentang tata cara pengobatan. Selanjutnya yaitu ilmuwan di bidang filsafat Islam. Siapa saja ilmuwan di bidang filsafat Islam? Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama asli Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Merupakan seorang putra gubernur Kufah yang lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi, lalu menetap di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Beliau merupakan keturunan asli Arab, maka dari itu beliau dijuluki filsuf Arab. Di barat ia dijuluki sebagai Al-Kindus. Kemudian Al-Kindi ini lebih dari seorang filsuf. Ia juga ahli dalam ilmu perbintangan, ahli kimia, ahli mata, serta ahli musik. Tidak kurang 361 karyanya yang telah dihasilkan selama hidupnya. Namun sayang, kebanyakan karyanya ini sekarang tidak dapat ditemukan kembali. Dan karya yang paling masyhur yaitu Risalah fil Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaulufi, yaitu pengantar logika. Bagaimana anak-anak, masih semangat kan? Oke, sebelum kita lanjut, Ibu menginformasikan kepada kalian bahwa Ibu telah menaruh link di atas sana untuk kalian pelajari lebih lanjut tentang biografi para ilmuwan-ilmuwan Muslim yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Oke, yang ketiga yaitu ada Al-Ghazali. Al-Ghazali ini bernama lengkap yaitu Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Beliau digelari Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memegang otoritas atas Islam. Selama hidupnya tidak kurang 200 karya yang telah beliau tulis. Di antara karya-karyanya ini yang paling masyhur hingga sekarang yaitu Tahaffudzul Falasifah dan Ihya Ulumuddin. Beliau juga tidak hanya ahli dalam bidang filsafat, namun beliau juga ahli dalam bidang kimia, beliau ahli dalam bidang kalam dan bidang fikih.
Yang ketiga yaitu Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai ini memiliki nama asli Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawai, lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Beliau merupakan sosok ilmuwan di bidang filsafat akhlak. Di antara karyanya yaitu Tahzibul Akhlaq wa Tadhkirul Arab yang berisi tentang tata cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Yang kedua ada Tartibus Sa'adah yang berisi tentang politik dan akhlak. Dan yang ketiga ada Jawid dan Khirat yang berisi tentang kumpulan syair-syair, mutiara dan berjaya. Selanjutnya yaitu ilmuwan di bidang kimia. Ilmuwan di bidang kimia pada masa Bani Abbasiyah yaitu Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan memiliki nama asli Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Kufi. Dilahirkan di Tus, Khurasan, kemudian menetap di Kufah pada tahun 776 Masehi. Beliau adalah bapak kimia muslim pertama. Dunia barat menyebutnya dengan sebutan Al-Geber. Penguasaannya terhadap ilmu kimia membawanya menjadi ahli kimia paling masyhur pada masanya. Di antara karyanya yaitu Ar-Rahmah, buku cinta, dan At-Tajmi, buku tentang konsentrasi. Dan yang terakhir yaitu ilmuwan di bidang astronomi. Ilmuwan di bidang astronomi pada masa Daulah Abbasiyah yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini lahir di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini memiliki peran sangat penting dalam pengembangan ilmu matematika dan ilmu astronomi. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua dan menulis karya tertua tentang aritmatika dan aljabar. Karya yang paling masyhur yaitu Al-Mukhtasar fil Hisab Aljabar wal Muqabalah. Sampai di sini paham semua kan anak-anak? Insya Allah paham ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kemajuan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah ini tidak terlepas dengan adanya para ilmuwan-ilmuwan muslim yang telah menorehkan prestasinya di berbagai bidang yang ia geluti. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus harus bisa meneladani para ilmuwan-ilmuwan muslim agar kita nantinya bisa meraih kejayaan Islam kembali. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu tugaskan kalian untuk membaca bab selanjutnya yaitu tentang ulama-ulama pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelum Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.